Kehidupan Akhirat dengan narasumber Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, dan kita akan mendengarkan kajian ini sampai dengan pukul 2:30 dengan materi 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 30 menit. Sebelum kita mulai, izinkan saya sebagai moderator yaitu Dr. Adil mempersilahkan kepada Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM FKUI kepada Dr. Suskan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Dr. Suskan. Terima kasih Dr. Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa mengikuti kajian yang selama ini sudah libur, tapi bertemu Ustadz Syafiq lagi, alhamdulillah. Serta salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, istri dan sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Syafiq yang bersedia lagi mengisi kajian Islam ilmiah untuk KSM Departemen Obgyn. Mudah-mudahan kajiannya tiap bulan kita adakan terus, dan kalau bisa ya Dr. Rian, Dr. Adil dengan SRB memastikan tiap bulan terus guru kita tetap dengan Ustadz Syafiq. Ya, saya berharap kajian ini benar-benar bermanfaat karena judulnya adalah nasihat untuk akhirat. Kalau kita berpikir akhirat, dunia dapat. Tapi kalau pikir dunia saja, mungkin akhirat nggak dapat. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mendapat tambah ilmu dan meningkatkan keimanan kita dalam mengikuti kajian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan kepada Ustadz Syafiq saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Dr. Syafiq, tanpa panjang lebar lagi biar ilmunya makin banyak kita dapatkan nih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan juga dalam urusan agama kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Semoga kita termasuk dari mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hampir sebulan penuh kita meninggalkan Ramadan. Kita mulai sibuk dengan kegiatan kita. Hampir 2 tahun. Dari 2019, akhir 2019 ya, sampai sekarang kita belum keluar dari pandemi. Tapi seakan-akan masyarakat sudah jenuh. Mereka sudah mulai sibuk dengan kegiatan dunia mereka. Ketahuilah, semua akan pergi pulang tanpa memandang siapapun dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia akan pindah negeri. Dia akan pindah kampung. Dia akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Bukan menuju ke Malaysia. Kalaupun dia berangkat ke Malaysia, dia akan meninggalkan Malaysia. Bukan berangkat ke Singapura. Tapi berangkat ke alam yang berbeda. Sebagian orang tua kita sudah pergi. Apa yang dia bangun,
apa yang dia usahakan semuanya ditinggal. Karena memang dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju ke akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Orang tuh kalau nggak diingetin, dia lupa. Maka perlu adanya kajian yang mengingatkan, yang mengetuk hati mereka. Kalau sebulan penuh Ramadan kita semangat beribadah untuk mencari bekal untuk akhirat kita, tapi selesai Ramadan mulai itu semangat mengendur, ya, godaan setan semakin menjadi. Akhirnya yang kemarin kita dapat tiap hari membaca Al-Quranul Karim, setelah Ramadan nggak lagi tiap hari kita membuka Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan tiap malam kita sholat malam. Selesai Ramadan jarang-jarang sholat malam. Di bulan Ramadan kita menjaga mata, telinga, lisan, hati kita. Tapi di bulan selesai, di bulan Syawal, setelah itu mulai kita nggak jagain lagi. Maka perlu diingatkan kembali. Ahibati fillah. Secara naluri manusia itu cinta dengan dunia ini. Dan itulah ujiannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Tafadhal, Dr. Fadli. Atau ada yang mau baca? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Khabirun B-nya panjang. Khabirun bima ta'malun. Nah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Bukan orang kafir nih. Karena kita lihat panggilan dalam Al-Quran Karim itu beragam. Ada panggilan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Secara perorangan dipanggil. Ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Dan ada panggilan yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi seperti ada panggilan wahai orang-orang Jakarta, itu untuk semua yang di Jakarta. Tapi ada panggilan, wahai dokter-dokter Jakarta. Wahai tenaga medis Jakarta. Panggilan khusus buat mereka. Yang merasa beriman, maka dengerin. Kalau dia merasa nggak beriman, ya silahkan lanjutkan pekerjaan. Lanjutkan kesibukannya. Karena panggilan ini bukan untuk. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Takwa. Itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wal tandur nafsun. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Apa yang dia telah persiapkan buat hari esok. Kita punya hari esok yang dekat nih. Besok kita mau ngapain? Besok hari Jumat. Oh besok karena insya Allah mau sholat Jumat di Masjid Fulan. Terus gimana? Ya, anak berangkat paling enggak jam 10:30 harus jalan. Dia punya rencana, dia harus mempersiapkan untuk rencana dia supaya sukses. Dokter mengatakan besok aku ada operasi jam sekian, jam sekian. Berarti aku harus berangkat sebelum itu. Setelah itu akan ada rapat jam sekian. Setelah itu akan ada acara. Orang tuh mempersiapkan diri.
ketika dia yakin besok memang dia punya acara gitu. Orang beriman yakin besok akan ada hari pembalasan. Maka dia memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Dia mulai mengevaluasi dirinya. Udah bener gak bekal-bekal yang aku bawa? Udah bener gak pekerjaan-pekerjaan yang aku selesaikan? Ada evaluasi. Supaya besok ketika dievaluasi, dia udah aman gak? Aku udah ngitung. Aman insya Allah. Kemudian hendaklah dilihat juga apa yang kalian simpan. Orang tuh menabung biasanya untuk masa tua. Bahkan kalau kita lihat gaji pensiun itu untuk masa tua. Nggak ada gaji pensiun untuk sudah mati. Kenapa? Nggak ada yang peduli lagi sama kita. Seorang PNS yang berkhidmat selama 40 tahun, kemudian dia pensiun, masih diperhatikan. Tapi mati, selesai, selamat tinggal. Kalaupun diperhatikan, bukan engkau yang diperhatikan, keluargamu. Kadang-kala uang pensiun, ya menjadi warisan buat anak-anak dan istrinya. Tapi buat engkau, habis. Maka engkau yang harus siap-siap. Tabunganmu tuh apa? Orang tuh seneng banget ketika di masa tua dapat pensiunan. Karena nggak kerja kata dia. Santai, uang dapat terus tuh. Tapi kalau engkau mati, mau nggak dapat yang seperti pensiunan itu? Yang engkau mati, duit terus mengalir. Tapi bukan duit yang mengalir, pahala dan amal soleh kepadamu. Lalu Allah katakan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, diingatkan lagi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Kalau kita bekerja, ya mungkin bos kita banyak gak tahu. Berapa banyak anak buah yang semangat bekerja kalau ada bosnya doang. Karena bosnya ketika pergi gak tahu apa yang dikerjakan anak buahnya. Tapi Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Maka kita harus benar-benar bersiap siaga. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 5 hari, 4 hari yang lalu, rame di berita Jawa Timur ini, ada potensi terjadi tsunami. Akan ada gempa ya, atau sudah terjadi gempa yang akan berpotensi tsunami. Orang pada ketakutan. Sampai anak punya anak bawa, bah ini lihat bah beritanya. Ada ketakutan nih, dia anak-anak. Dia takut, gimana kalau terjadi tsunami nantinya? Gimana kalau terjadi gempa besar? Kita mau lari kemana? Gimana kalau terjadi kiamat? Kita mau kemana? Ketika rumah-rumah semua hancur. Gunung pun yang menjadi tujuan orang-orang menyelamatkan diri tatkala tsunami itu hancur. Ahibati fillah. Di dalam kitab Sunan Darimi ada cerita. Anak akan bacakan cerita ini supaya jadi nasihat kita, persiapan akhirat kita. Jadi dari Dhahhak ibn Musa, dia mengatakan marra Sulaiman ibn Abdul Malik bil Madinah. Sulaiman ibn Abdul Malik, beliau adalah khalifah yang kekuasaannya pada waktu itu sudah sampai ke Spanyol. Subhanallah. Karena umat Islam masuk ke Spanyol itu kira-kira tahun 92 Hijriah. Sampai sudah ke Spanyol. Beliau meninggal 98, 99 kira-kira. Sulaiman bin Abdul Malik ketika beliau menjadi khalifah, beliau datang melaksanakan ibadah haji tahun 97 Hijriah. Kemudian selesai haji,
beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Atau sebelum berangkat ke Mekah beliau ke Madinah dulu. Sebelum ke Mekah dari Syam memang lebih dekat ke Madinah, habis Madinah baru ke Mekah. Beberapa hari beliau tinggal di Madinah. Salat di Masjid Nabawi. Lalu di sela-sela beliau ada di Madinah, beliau tanya, hal bil Madinah ahadun adraka ahadan min ashabin Nabi SAW. Di Madinah ada nggak orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi? Karena udah mulai habis tuh. Para sahabat udah meninggal dunia. Yang ditanyakan adalah para tabi'in. Ada nggak yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan ada. Abu Hazim. Dikatakan. Abu Hazim katanya. Iya, Abu Hazim ini meninggal tahun 133 Hijriah. Dan subhanallah disebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala tentang orang ini bahwa dia adalah al-imam, seorang imam, al-qudwah, seorang panutan, al-wa'id, seorang yang pandai memberikan nasihat, Syekhul Madinah, syekhnya Al-Madinah Nabawiyah. Dia lahir pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Pada waktu Abdullah bin Umar juga masih ada. Di situ dia dilahirkan. Kemudian beliau berjumpa ya tidak dengan banyak sahabat sebenarnya. Tapi ada beberapa sahabat yang beliau jumpai. Apa yang dilakukan khalifah? Maka khalifah mengatakan, coba dipanggil dia untuk datang ke sini. Maka dipanggil. Datanglah Abu Hazim. Maka khalifah mengatakan, ya Abu Hazim, ma hadzal jafa. Wahai Abu Hazim, apa nih jafa ini? Kayak orang yang berseteru ya, yang nggak mau jumpa, nggak mau ketemu gitu. Kenapa engkau melakukan itu? Kata dia. Seakan-akan orang yang berkawan lama, kemudian mereka tidak saling berjumpa, ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka Abu Hazim mengatakan, wahyu Jafa. Jafa seperti apa gitu loh, yang dimaksud oleh Amirul Mukminin. Datang kepadaku tokoh-tokoh kota Madinah semua. Walam ta'tini, tapi engkau nggak datang. Ya Amirul Mukminin, u'idzuka billah an taqula ma lam yakun. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindungan lihat engkau gitu. Yang disebut Jafa itu yang nggak mau datang, itu kan biasanya kalau sudah kenal, pernah jumpa. Ini aku memang nggak pernah ngelihat engkau juga nggak pernah jumpa aku gitu. Maka Sulaiman bin Abdul Malik menoleh kepada salah satu ulama ahlul hadis yang bernama Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Dia mengatakan, asaba syekh wa akhta'tu. Benar orang ini. Aku yang salah. Maka Sulaiman mulai bertanya. Nih mulai jamaah antum persiapkan pena antum. Untuk mendengarkan nasihat bukan dari anak. Tapi dari seorang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Kemudian dia memberikan nasihat bukan sembarang orang. Yang diberi nasihat adalah Khalifatul Muslimin. Amirul Mukminin. Yang kekuasaannya tadi anda sebutkan bukan cuma di Jazirah Arab, tapi sudah sampai ke Andalusia, ke Spanyol. Yang pertama ditanyakan oleh Khalifah, ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut. Kenapa kita ini tidak suka dengan kematian? Kenapa kita benci sama kematian? Siapa yang gak takut mati ya? Makanya mobil itu ada pengamannya, dokter-dokter yang
di rumah sakit, pakai masker, pakai macam-macam, apalagi di awal-awal itu ya, ketika mereka harus pakai baju astronot katanya. Ada yang ditakutkan. Takut mati. Kenapa kita benci dengan kematian? Maka kata Abu Hazim, li'annakum akhrabtumul akhirah wa amartumud dunya. Fakarihtum an tantaqilu minal umran ilal kharab. Kata Abu Hazim, karena kalian mengabaikan akhirat kalian. Kalian merusak akhirat kalian. Kalian sibuk membangun dunia kalian. Orang itu benci untuk pindah dari rumah yang bagus, dari tempat yang makmur, menuju tempat yang rusak. Nggak ada yang mau. Orang punya rumah bagus, tahu-tahu diusir, suruh tinggal ke gubuk yang reot. Yang banyak tikusnya, yang banyak kalajengkingnya. Siapa yang mau? Ya nggak ada. Dan itu yang terjadi dengan kita. Khalifah mendengar itu, asabta, benar. Kita sibuk membangun dunia kita. Sebagian punya rumah di dunianya 2, 3, 4, 5. Di akhirat 1 rumah pun gak punya. Terus gimana dia mau pindah ke sana? Ahibati fillah. Kalau kita dengar tentang surga, orang tuh kepingin pindah ke sana. Tapi engkau punya tempat gak di surga? Orang kadang-kadang jalan-jalan ya. Mungkin di Jakarta, di perumahan-perumahan yang mewah. Dia jalan, ya Allah bagus banget. Ya. Habis itu dia keluar lagi. Ke rumah dia yang jelek. Kata dia, engkau gak ke sana? Enggak punya rumah di sana. Cuma ngeliat-ngeliat doang. Dan banyak di antara kita yang hanya melihat-lihat surga. Tapi gak punya tempat di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang jadi masalah besok, bukan sekarang. Tapi kita yakin bahwasanya hari esok itu pasti tiba. Kelak akan ada pengumuman. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza Hasan Basalama. Dan akan dimakamkan pukul 3 setelah sholat asar. Akan datang waktu. Semoga tatkala waktu itu datang, kita udah punya tempat di akhir. Makanya bagaimana orang meninggal dunia ketika sakaratul maut. Ada yang gembira dia. Memang semua orang benci dengan kematian. Tapi seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, lalu dikasih kabar gembira, malaikat-malaikat datang memberikan kabar gembira kepada dia. Akan adanya surga yang dijanjikan kepada dia oleh Allah Azza wa Jalla, dia jadi kepingin mati waktu itu. Maka pesan pertama, ya apa persiapan antum? Udah punya rumah belum? Rumahnya udah ada AC-nya belum? Orang tuh mau pindah rumah nggak sembarangan. Orang bangun rumah, dia cari tanah yang paling bagus. Dia cari bahan yang paling bagus. Dia cari tukang yang paling bagus. Dia lihat rumahnya. Tiap hari atau tiap pekan dia tengok. Oh ininya kurang, ininya kurang. Lalu dikatakan, Bapak pindah sekarang. Oh belum jadi rumahnya. Masih belum ada atapnya. Nunggu lagi. Sampai jadi. Itu pun gak langsung. Pindah dia. Bersih-bersih dulu. Baru dia pindah. Maka kita perlu persiapkan tempat tinggal kita di akhirat. Lalu ditanya lagi oleh khalifah. Fa kaifal qudum gadan ala Allah? Bagaimana besok
datangnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Qala amal muhsin fakal ghaib yaqdumu ala ahli. Adapun orang yang baik, dia adalah seperti seorang yang merantau, yang lama nggak pulang, yang hilang, tahu-tahu balik ke rumahnya. Keluarganya gembira sekali. Ya Allah, bagaimana orang hilang terus ketemu? Datang ke rumahnya, ngetuk pintu rumahnya. Gembira sekali disambut orang tersebut. Itu orang yang baik. Jadi orang yang baik, orang yang beramal soleh akan disambut. Gembira sekali. Bagaimana malaikat-malaikat seperti yang udah kita bahas ya. Ketika masuk ke surga, malaikat-malaikat berdatangan. Mengucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian, kata dia. Wa ni'ma uqbad dar. Ini sebaik-baiknya negeri tempat kalian kembali. Balasan buat kalian. Itu orang yang baik. Bukan orang yang kaya. Bukan orang yang karirnya tinggi. Bukan pejabat negara. Bukan orang baik. Al-muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa bersodakoh dikala lapang, dikala susah. Orang yang senantiasa menjaga emosinya. Pandai memaafkan orang lain, pandai membantu orang lain. Nih orang kalau pulang disambut. Makanya di dunia aja kita lihat orang-orang seperti ini. Ketika meninggal dunia pada bersedih orang-orang. Wa ammal musi fakal abiq yaqdumu ala maulah. Adapun orang yang berbuat salah, maka dia seperti seorang budak yang kabur, lalu ditangkap, dibawa ke majikan. Ketakutan dia, karena dia telah melakukan kesalahan. Makanya kita lihat di Indonesia, contoh pelaku-pelaku kriminal, kabur dia, takut dia. Ketika ditangkap, dia diserahkan ke pengadilan, dia dihukum, itu yang ada. Tapi ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan main-main dengan azab Allah Azza wa Jalla. Lalu bertanya Sulaiman lagi. Wa qala laita syir ma lana indallah. Terus kita dapat apa di sisi Allah nanti? I'rid amalaka ala kitabillah. Engkau paparkan, engkau presentasikan amalanmu kepada Al-Quran Karim. Qala wa ayyu makanin ajid. Di mana aku presentasikan amalku dengan dalam Al-Quran Karim? Di ayat yang mana? Kalau bicara Quran 30 juz. Maka Sulaiman bin Abdul Malik minta secara spesifik. Di ayat mana aku paparkan amalanku ini? Maka beliau membaca firman Allah. Ayat 13 dan 14 di surat Infitar. Nah, silakan dibaca. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Barakallahu fiik. Allah sudah tetapkan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak kebaktiannya, yang banyak amal solehnya, berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan, hablum minallah dia jaga, hablum minannas dia jaga, yang terutama dengan orang tuanya, dengan kerabatnya. Lafi na'im. Dia akan masuk surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Sedangkan yang berbuat dosa, yang banyak durhakanya, maka tempatnya neraka. Engkau tinggal lihat. Engkau termasuk yang mana? Lalu Sulaiman bertanya, Fa'aina rahmatullah?
Di mana rahmat Allah? Qala Abu Hazim, rahmatullah qaribun minal muhsin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Ahibati fillah, ini poin penting buat kita bersama. Terkadang muncul pikiran di diri kita tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha pengasih. Naam. Allah itu maha penyayang. Masya Allah. Naam. Rahmat Allah meliputin segala sesuatu. Tapi rahmat Allah itu sudah ditetapkan. Siapa yang pantas mendapatkan? Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Semua orang dapat rahmat Allah di dunia. Allah itu memiliki 100 rahmat. 99 Allah simpan di akhirat nanti. Yang dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Yang berbuat kebaikan. Satu rahmat yang dirasakan oleh seluruh penduduk dunia ini. Itu dirasakan. Tapi di akhirat nanti kalau bicara rahmat Allah, ya Allah itu berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kabarkan kepada mereka bahwa aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikan kepada mereka bahwa azabku itu pedih sekali. Orang munafik berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu jama'a baina ihsanin wa makhafah. Orang beriman itu berbuat baik tapi dia takut nggak diterima sama Allah. Selesai Ramadan, dia terus doa, Rabbana taqabbal minna, Allah terima dari kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Itu orang beriman. Wa ammal munafiq jama'a baina isa'atin wa amnin. Orang munafik itu kelakuannya nggak benar, dosa dia kerjakan terus, tapi dia mengatakan, oh tenang, Allah maha pengampun. Allah maha pengasih, rahmat Allah meliputin segala sesuatu. Engkau lihat itu pelacur perempuan memberi minum seekor anjing, dia ampuni dosanya. Aku bukan satu anjing yang aku kasih minum, ada puluhan anjing yang aku kasih minum. Dia terus berbuat dosa dan merasa aman. Maka Abu Hazim mengatakan kepada khalifah, rahmat Allah itu dekat. Dari siapa? Dari orang-orang yang suka berbuat baik. Lalu Sulaiman bertanya, Ya Abu Hazim, fa ayyu ibadillah akram? Wahai Abu Hazim, hamba-hamba Allah yang paling mulia itu yang mana? Yang paling mulia itu yang mana? Qala ulul muru'ati wan nuha. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kepribadian dirinya. Dan mereka bijak menggunakan akal. Itu orang yang mulia. Orang yang bijak, yang menghargai dirinya, yang tidak melakukan tindakan kecuali tindakan-tindakan yang bijak. Itu orang yang mulia. Kalau bicara orang mulia, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan pandangan manusia. Manusia punya pandangan tersendiri. Mereka punya standar orang-orang mulia. Fulan dapat Nobel ini, dapat Nobel ini, dapat Nobel ini, dapat gelar ini, dapat bintang ini, bintang banyak. Manusia buat standar kemuliaan. Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Warna kulit bukan standar kemuliaan. Ketampanan dan kecantikan bukan standar kemuliaan. Tinggi badan bukan standar kemuliaan. Banyaknya harta bukan standar kemuliaan. Tingginya jabatan bukan standar kemuliaan. Berapa banyak orang yang mungkin tingkatannya sudah tinggi dalam struktur organisasi atau di kantor, dia berada di puncak kepemimpinan.
Tapi dengan cleaning service lebih mulia cleaning service-nya daripada dia. Kenapa? Karena standar kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah. Lalu Sulaiman bertanya lagi, fa'ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling mulia? Kita ini kadangkala beramal tapi kurang jeli untuk melihat amalan kita ini mulia atau biasa-biasa aja. Baik bukan jahat yang dilakukan, tapi ada yang paling mulia. Maka Abu Hazim mengatakan, ada'ul faraid ma'ajtinabil maharim. Amalan yang paling mulia, melaksanakan yang wajib-wajib bersama meninggalkan yang haram. Dua nih. Karena ada orang, dia perintah-perintah dia kerjakan. Larangan-larangan dia langgar. Gak mulia amalan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang salat, tapi perbuatan keji dan mungkar jalan terus, maka belum mulia amalannya. Ada masalah engkau. Karena seharusnya kewajiban ini mendorongmu untuk meninggalkan yang haram. Apa mungkin kau kurang ikhlas menjalankannya? Rasul SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atas dia. Maka tolong jangan engkau sibuk dengan yang sunnah-sunnah, sibuk dengan yang anjuran-anjuran, yang wajib engkau nggak kerjakan. Ada orang Masya Allah suka membantu orang lain. Sholat enggak? Sholat enggak? Ya insan. Wahai manusia. Engkau belajar lagi nih. Sholat ini wajib. Bicara sedekah sunnah. Kerjain dulu yang wajib. Baru engkau akan jadi orang yang mulia. Dan tinggalkan yang haram. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqil maharim takun abad. Selamatkan dirimu dari yang haram-haram. Hindari yang haram-haram. Engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Ada seorang, dia mantan bank konvensional. Mantan kepala bank Indonesia sama luar negeri. Dia cerita, Ustaz, ana udah lama mau resign sebenarnya, Ustaz. Tapi ada beberapa fatwa yang sampai kepada ana, nggak apa-apa, yang penting antum banyak sedekah. Nggak apa-apa kerja di tempat yang haram tadi, tempat yang penuh dengan riba, yang penting rajin sedekah. Gimana? Engkau sedekah dengan sesuatu yang terlarang. Maka tolong, kalau bertanya amalan yang paling mulia, yang wajib-wajib kerjakan, yang haram-haram tinggalkan. Ini standar. Kalau mau lebih baik lagi, baru dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang anjuran-anjuran. Yang makruh-makruh ditinggalkan. Tapi yang standar, mau tidak mau kita harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang haram-haram. Lalu Sulaiman mengatakan, fa'ayyud du'ai asma. Doa siapa yang paling didengarkan, yang paling dikabulkan itu? Abu Hazim mengatakan, du'aul muhsan ilaihi lil muhsin. Doanya orang yang Allah berbuat baik kepada dia, kepada Allah yang telah berbuat baik kepadanya. Doanya manusia yang dikasih nikmat sama Allah kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Kenapa? Karena banyak orang berdoa ketika kena musibah. Ketika dapat nikmat dia malah lupa sama Allah Azza wa Jalla.
Nabi SAW secara khusus mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Engkau kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kondisi lapang, dalam nikmat. Kenalkan dirimu kepada Allah, Allah akan kenal sama engkau ketika engkau susah. Orang tuh kapan berdoa? Kalau lagi sakit, lagi ada bencana. Kalau lagi nikmat, dia bereforia, lupa sama Allah. Hazim mengatakan doa orang yang dikasih nikmat sama Allah kepada Allah. Dalam kondisi dia punya nikmat, dia kenal sama Allah. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, kita tahu doa ini adalah ibadah. Bukan cuma sedekah, bukan cuma berbagi. Ketika Allah berikan rizki kepadamu, engkau angkat tangan. Engkau mohon sama Allah Azza wa Jalla. Karena doa itu ibadah. Jangan berpikir aku berdoa kalau lagi susah. Enggak, doa ini ibadah. Teruslah engkau berdoa. Tapi kebanyakan kita memang hanya minta dunia. Ya kalau bicara susah, kita ini sebenarnya susah terus kalau berpikir akhirat. Kalau berpikir kita akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kalau kita memikirkan anak akan ditimbang amalanku nantinya. Gimana nanti? Dia akan kepikiran terus sehingga dia akan berdoa. Ya Allah, thaqil mawazinina. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, beratkan timbanganku ya Allah. Jadi dia nggak akan berhenti berdoa ketika memikirkan akhirat. Tapi ketika memikirkan dunia saja, maka doanya itu ketika susah. Urusan dunia. Dia akan berdoa. Mau spesialis, dokter kepingin spesialis. Berdoa dia. Kita nih seharusnya terus berdoa. Anak kepingin derajatnya di surga itu naik lagi. Naik lagi. Naik, anak kepingin hafal Quran. Maka hendaklah kita menjadikan doa ini sebagai bekal kita untuk ke akhirat. Qala fa ayyus sadaqa afdal. Sedekah mana yang paling mulia? Qala lis-sa'ilil ba'is wa juhdil muqil laysa fiha man wala adha. Sedekah yang paling afdal adalah yang diberikan kepada orang yang minta-minta, yang susah hidupnya. Dan pemberian dari orang yang ya dia nggak banyak hartanya. Juhdil muqil artinya dia sedikit tapi dia tetap berbagi. Ini mulia sekali. Karena Nabi SAW pernah mengatakan nih, buat orang-orang kaya yang rajin bersedekah, bisa jadi sedekahmu sama sedekah supirnya ojek online, drivernya ojek online, lebih berat punyanya driver ojek online. Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar atau mi'ata dirham. 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham atau 100 dinar. 1 dirham. Anggap 100.000 atau anggap 1 juta mengalahkan 1 juta mengalahkan 100 juta. Kadang-kadang kan ada pengumpulan donasi. Ada yang donasi 10 juta. Ada yang donasi 100 juta. Ada yang donasi 100.000. Yang 100.000 ini bisa mengalahkan yang 10 juta. Bisa mengalahkan yang 100 juta. Nah, gimana kata para sahabat? Rasulullah SAW mengatakan, rajulun lahu dirhaman. Ada satu orang punya 2 dirham. Harta dia cuma 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dia berikan. Separuh hartanya dia berikan. Ada orang kaya yang tumpukan hartanya. Dia mengeluarkan 100 dinar itu cuma tinggal gini. Ya berikan. Jadi cuma secuil dari hartanya. Karena hartanya bertumpuk jemaah. Jadi kalau ada orang sodako 100 juta dari 1 triliun hartanya. Berapa yang dia sodako? Berapa persen? 100 juta dari 1 triliun. Nggak ada apa-apanya.
Nih orang sodakoh 2 juta atau 1 juta dari 2 juta. Dia punya harta cuma 2 juta. Di tabungan dia cuma 2 juta harta dia. 1 juta dia sodakohkan. Atau dia cuma punya uang 200 ribu. 100 ribu dia sodakoh. Maka dikasih tahu sama Abu Hazim. Sedekah yang paling mulia itu seperti itu. Gitu. Juhdul muqil. Orang yang sedikit hartanya tetap dia berbagi. Kemudian beliau mengatakan, laisa fiha man wala adha. Dalam pemberiannya tidak ada mengungkit-ungkit dan tidak ada menyakiti orang yang dikasih. Ini bagi yang rajin bersedekah, ingat, perhatikan niatmu. Lalu jangan dibatalkan pahala sedekah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dikasih. Udah keluar duit, dapat dosa. Orang tuh sedekah kepingin dapat pahala. Ini sedekah dapat dosa. Gara-gara dia mengungkit-ungkit, menyakitin orang itu. Fa'ayyul qawli a'dal. Lalu Khalifah bertanya lagi, Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hazim. Ucapan apa yang paling adil? Yang paling tepat? Qala qawlul haq. Inda man takhafuhu au tarjuh. Ucapan kebenaran. Di hadapan orang yang engkau takut kepadanya atau engkau berharap kepadanya. Mengucapkan kebenaran di depan orang yang kita takut atau di depan orang yang kita berharap sama dia. Ini ucapan yang sangat berat sebenarnya. Qulil haqqa walau kana murran. Dalam sebuah hadis katakan ucapkan yang benar walaupun itu pahit. Wa an aqulal haqqa. Agar aku mengucapkan kebenaran wasiat Nabi kepada Abu Dzar walaupun itu pahit. Kita kadang kala sama kawan kita. Kita berharap ya. Kita berharap kawan kita ini membantu kita, nolong kita. Tapi suatu saat kita melihat dia salah. Kita mau negur takut. Kenapa? Ya takut nggak dikawanin. Takut nggak dibantu lagi. Kalau kepada orang yang kita takut, kepada dia, ya kita takut dapat sanksi dari dia. Tapi kalau kepada orang yang kita berharap, kita takut diputus sama dia. Dia nggak bisa ngasih kita, mengancam kita, enggak. Dia mukul kita, nggak bisa. Apalagi mau menjarakan kita. Tapi kita dapat kehilangan manfaat. Dan ini ucapan yang bijak. Dan sekarang sulit jemaah cari kawan yang tulus ya. Kebanyakan kita berkawan karena kepentingan. Dan tatkala itu ya sulit dapat kawan yang suka menegur kita. Bahkan kalau kita punya kawan yang sering menegur kita, kita ganti kawan. Kita cari kawan yang lain. Kenapa? Aduh fulan nih sering ngomong ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak cari kawan yang selalu mengatakan iya buat anak. Tapi itu bukan orang yang bijak. Lalu ditanya lagi, fa'ayyul mu'minin akyas. Orang beriman yang paling cerdas yang mana? Alhamdulillah kita beriman. Tapi orang beriman itu bertingkat-tingkat. Yang paling cerdas itu yang kayak apa? Katanya Abu Hazim, rajulun amila bi ta'atillah wa dallan nas 'alaiha. Dia adalah orang yang mengerjakan ketaatan lalu menunjukkan manusia agar mengerjakan ketaatan itu. Dia belajar, dia amalkan, kemudian dia mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Ini orang mukmin yang cerdas. Wallahi sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fussilat ayat 33. Apa kata Allah? Nah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fiik. Nggak ada yang lebih baik.
Yakni nggak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah dan dia beramal soleh. Dia ini beramal, dia ajak orang lain untuk mengamalkan ketaatan dan dia berkata aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka bagi setiap muslim yang dengarkan kajian, dapat ilmu, amalkan tuh ilmu, lalu tunjukkan kepada orang lain. Ajak orang lain, fulan ya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di hari dia masuk Islam. Setelah itu dia bawa 5 orang masuk Islam. Yang semuanya dijamin masuk surga. Bayangkan 5 orang ini semua amalannya ada di timbangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia yang mengajak orang-orang itu masuk Islam. Nabi SAW mengatakan ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia seperti orang yang melakukan. Subhanallah. Para sahabat Nabi seperti itu. Ada satu orang yang beriman. Ini satu orang datang beriman kepada Nabi SAW. Pulang kepada kaumnya dia mengatakan, ya kaum aslimu. Wahai kaumku masuk Islamlah kalian semua. Satu kampung masuk Islam. Di mana pahala dia? Kebanyakan kita itu mendengarkan kebaikan, mendengarkan kajian, bas hanya cukup sampai di pikiran dia, di hati dia, diamalkan kagak, apalagi ngajak orang lain. Tapi ada yang alhamdulillah dia dengarkan, dia amalkan, tapi dia belum berani menyampaikan kepada orang lain, belum berani ngajak orang lain. Ada yang dengar kajian langsung sampaikan, tapi dia nggak ngamalin. Maka berusaha untuk menjadi yang terbaik, orang mukmin yang cerdas, yang dia beramal soleh, lalu menunjukkan kepada orang lain untuk beramal. Fa'ayyul mu'minina ahmaq. Ditanya lagi sama Sulaiman. Orang mukmin yang paling bodoh itu yang kayak apa? Qala rajulun in hatta fi hawa akhi. Seorang yang dia terjerumus kepada hawa nafsu saudaranya. Artinya dia ini ngikutin hawa nafsu saudaranya. Dan orang ini orang zalim gitu. Kan ada orang yang ikut-ikutan. Diajak sama fulan berbuat dosa. Fulan ini yang punya harta. Akhirnya dia yang membiayai kenikmatan orang lain, dosa orang lain. Maka disebut di sini faba'a akhiratahu bidunyahu ghairuhu. Akhirnya orang lain menjual akhirat dia dengan dunianya. Atau menjual dunianya dia dengan akhiratnya. Orang lain loh, bukan dianya. Dia cuma ikut-ikutan aja. Yang merasakan nikmatnya yang orang lain. Maka hati-hati. Jangan sampai menjadi penyokong kemaksiatan. Baik itu dengan harta, baik itu dengan jabatan, hati-hati. Engkau akan termasuk orang yang paling bodoh di antara orang-orang beriman. Karena yang menikmatin orang lain, engkau yang keluar duit. Subhanallah. Jadi yang menjual akhirat dia itu orang lain gitu. Sehingga dia mendapatkan dosa dan dia tidak merasakan kenikmatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Khalifah bertanya, "Fama taqulu fima nahnu fi?" Apa pendapatmu dengan yang kita sekarang berada di atasnya, di dalamnya? Ini beliau jadi khalifah. Beliau jadi pemimpin, jadi penguasa pada waktu itu. Untuk bicara apakah legal kepemimpinannya. Apakah kekuasaannya sesuai dengan syariat. Qala ya amirul mu'min awatu'fini. Udah kalau urusan itu, kata Abu Hazim, aku kayaknya nggak usah ditanya tentang itu. La, walakin nasihatul qiyah. Nggak apa-apa. Aku minta engkau sampaikan sebagai sebuah nasihat buat aku. Qala ya amiral mu'minin. Maka Abu Hazim mengatakan, wahai amiral mu'minin, inna aba'aka qaharun nas. Sesungguhnya nenek moyangmu, mereka itu menguasai manusia dengan paksa, dengan pedang. Mereka mengambil kekuasaan ini secara paksa
tanpa musyawarah dengan orang-orang beriman. Dan mereka juga nggak ridha sampai mereka membunuh. Memang terjadi pembunuhan, jamaah. Kita tahu ya bagaimana terbunuhnya Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya. Terbunuhnya banyak orang-orang pada waktu itu. Dibunuhnya para tabi'in oleh beberapa dari penguasa Bani Umayyah pada waktu itu. Dibunuh banyak sekali yang terbunuh dari mereka. Faqad irtahalu anha. Mereka telah pergi. Selesai. Nenek moyangmu telah pergi. Dan orang-orang yang dibunuh juga telah pergi. Falau sya'urta ma qaluhu wa ma qila lahu. Kalau engkau merasakan apa yang mereka katakan. Mereka udah di kuburan. Dan apa yang dikatakan kepada mereka. Karena perbuatan mereka. Mereka ngomong apa. Dan mereka dikatai apa. Ada salah satu teman duduknya khalifah ini yang sepertinya marah dengan ucapan Abu Hazim. Maka dia mengatakan, bi'sa ma qulta ya Abu Hazim. Betapa buruknya yang kau katakan wahai Abu Hazim. Qala Abu Hazim, kadzabta. Engkau dusta. Artinya kau katakan yang aku ucapkan buruk, engkau berdusta atau engkau salah. Innallaha akhadha mitsaqal ulama. Allah itu telah mengambil perjanjian dari para ulama. Agar dia menyampaikan kepada manusia dan tidak menyembunyikan ilmu. Terus ditanya. Sulaiman tanya lagi. Fakaifa lana an nusir. Terus bagaimana cara kita memperbaiki gitu loh. Udah terjadi. Artinya kerajaan ini sampai kepada Sulaiman Abdul Malik. Tapi ada sejarah berdarahnya. Gitu. Terus gimana cara memperbaiki? Qala tada'una at-tasalluf. Wa tumsikuna bil muru'ah. Wa tuqsimuna bisawi. Wa taqsimuna bisawi. Kata Abu Hazim, kalian tinggalkan kesombongan. Kecongkakan, tinggalkan. Kan biasanya memang raja, penguasa itu sombong, congkak. Biasanya sih. Tapi enggak semuanya. Kalian tinggalkan sifat yang seperti itu. Wa tumsikuna bil muru'ah. Kalian berpegang teguh dengan akhlak yang mulia. Ya. Dengan tawadhu. Wa taqsimuna bisawiyah. Kalian bagikan harta itu dengan cara yang sama. Terus gimana cara kita melakukannya gitu? Maka Abu Hazim mengatakan, ta'khudhuhu min hilik. Kalian ambil harta itu dari tempat yang halal, kalian bagikan kepada yang berhak mendapatkannya. Seperti itu. Lalu ditanya, wahai Abu Hazim, engkau mau nggak menemani kita? Supaya engkau merasakan apa yang kita rasakan dan kita juga mendapatkan manfaat dari dirimu. A'udzubillah. Abu Hazim mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa kata Khalifah? Kenapa? Kok engkau sampai berlindung kepada Allah? Akhsha an arkana ilaikum syai'an. Aku takut condong kepada kalian sedikit. Syai'an qalilan. Fayudhiqanillah. Lalu Allah menimpakan kepada aku 2 azab. Dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Dilipat gandakan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan setelah kematian. Takut. Urusan dekat-dekat sama penguasa, Abu Hazim takut. Terus terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi masih panjang ceritanya. Tapi cukupkan sampai nasihat yang terakhir. Sulaiman bin Malik mengatakan, irfa ilaina hawa'ijak. Engkau sampaikan kepada kami hajat-hajatmu. Engkau punya keperluan apa? Apa kebutuhan-kebutuhanmu? Aku selesaikan. Ini namanya khalifah. Penguasa pada waktu, aku selesaikan. Apa kebutuhan-kebutuhan? Apa kebutuhannya Abu Hazim? Khalifah yang tanya nih. Yang sedang menawarkan kepada Abu Hazim. Kata Abu Hazim, tunjini minan nar. Wa tudkhiluni jannah. Hajatku, engkau selamatkan aku dari api neraka dan engkau masukkan aku ke surga. Apa kata Khalifah? Laisa dzaka ilayya. Kalau urusan itu ya bukan ke aku gitu loh. Kata Abu Hazim, famali ilaika hajatun ghair. Aku nggak punya kebutuhan. Kalau engkau nggak bisa, aku nggak punya kebutuhan kecuali itu kebutuhan. Itu kebutuhan Abu Hazim. Diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Dan seharusnya ini menjadi target hidup setiap muslim. Yang dia cari dalam kehidupan ini, bagaimana dia
selamat dari api neraka dan masuk ke surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda kembalikan ke Dr. Fadli. Ya. Iya. Nah, Ustaz. jazakallahu khair. Fadl, Dok. Barakallahu fikum Ustadz Syafiq. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan menyerahkan jabatan moderator ini kepada moderator yang sesungguhnya, yaitu kepada Dr. Yan Kurniawan. Dari mana Dr. Yan dari tadi? Kok nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Barakallahu fiik. Melanjutkan sesi tanya jawab, Ustaz, membantu Dr. Ali Fadli nih, Ustaz. Tafadhol, Dok. Jazakallahu khair. Ustaz, ini topik nasihat untuk persiapan akhirat menarik sekali, banyak yang hadir langsung, juga ini yang resen memang banyak ini, Ustaz. Pertanyaan juga ada, tapi Anda coba baca pertanyaan yang utamanya bersinggungan dengan topik ini, Ustaz, ya. Tafadhol. Yang pertama nih, Anda pilihkan pertanyaan yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Ini doa kita semua, Ustadz. Amin. Amin, Allahumma amin. Afwan, Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika seseorang mempersiapkan akhiratnya namun progresnya lambat dibanding orang lain? Jadi mungkin dia berkaca kepada sekitarnya atau kerabat dan teman-temannya, dia merasa progresnya lebih lambat. Maka nasihat apa yang bisa diberikan agar bisa menambah kecepatan untuk mempersiapkannya, Ustaz? Masya Allah. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik, Ustaz dan tim. Wa fiik wa barak. Nah, ahibati fillah. Kita tuh berpacu dengan waktu. Kalau dikatakan kita mempersiapkan diri untuk akhirat tapi kalah sama yang lain. Seorang mukmin itu seharusnya termotivasi tatkala melihat orang lain persiapan akhiratnya bagus gitu, semangat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba ngumpulin dunia, tapi berlomba-lomba untuk persiapan akhirat kita. Maka agar kita termotivasi, yang pertama kita harus ingat dengan kematian. Banyak di antara kita itu yang menunda-nunda. Dia punya persiapan. Dia yakin dengan akhirat. Tapi dia masih berpikir umurku masih panjang di dunia ini. Dia lalu mengatakan nanti. Nanti aku akan lakukan. Nanti aku akan kerjakan. Sampai di waktunya ternyata dia belum kerjakan. Maka hendaklah dia mengingat kematian yang datang tiba-tiba tanpa kenal umur. Kalau mungkin ada orang mati umur 60 tahun, ya. Tapi ada orang mati umur 20 tahun. Ada orang mati umur 25 tahun. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh harus sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Setiap sholat aja kita senantiasa mengulangi mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau semangat beribadah. Di antara caranya karena beliau terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Lihatlah doa Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepada. Doa beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan bagikan buat aku ketaatan kepadamu ya Allah, yang dengannya aku bisa masuk ke surga.
Minta sama Allah. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Habib ilainal iman wa taqwa. Oh, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, cintakan kepada kami, ya Allah, keimanan. Dan hiasi iman itu di hati kami. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan dosa-dosa. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berdoa, banyak doa. Coba antum perhatikan doa-doa Nabi SAW. Yang kalau kita lihat beliau memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan untuk terus dapat beramal soleh dan selamat dari kemaksiatan. Yang ketiga, perlu ganti kawan kadangkala kita. Karena kita tuh berkawan dengan orang-orang yang malas. Kita melihat di sekitar kita ada orang-orang yang taat, ada orang yang berlomba-lomba ke jalan Allah Azza wa Jal, berlomba-lomba ke masjid, kita masih lambat. Kenapa? Karena kita punya kumpulan yang lambat semuanya. Biasanya kalau kita ganti kumpulan, umpamanya ada orang yang adzan langsung berangkat ke masjid. Nah, antum cari yang kayak gitu. Ada yang adzan tidur-tiduran dulu. Ya, antum akhirnya ikut tidur-tiduran. Maka itu termasuk cara agar kita berlomba-lomba, sampai Hasan al-Basri mengatakan kalau engkau melihat orang yang ya bersaing denganmu dalam urusan dunia, maka engkau saingi dia dalam urusan akhirat. Dunia jangan terlalu jadi pikiran. Bagaimana aku menyaingi dia dalam urusan akhirat. Kalau dunia jemaah kita bersaing, biasanya akan sampai titik hasad nanti. Umpamanya bersaing untuk mendapatkan jabatan kepala. Kepalanya cuma satu. Kalau bicara Anda bersaing sama 5 orang, ya Anda akan ribut sama 5 orang tuh. Karena apa? Yang duduk di situ cuma 1 orang. Tapi kalau kita bersaing untuk dapat akhirat, engkau mau punya apa di akhirat? Aku mau di surga Firdaus, cukup buat semua orang. Jadi persaingan yang tidak akan menimbulkan hasad di antara orang-orang yang bersaing dan bersaing untuk mendapatkan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ingat dengan kematian. Kemudian yang kedua berdoa dengan banyak doa contoh dari Nabi dan yang Nabi berikan kepada para sahabat. Dan juga ketiga ganti kawan ya Ustaz ya. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya penting juga ini Ustaz untuk kita dan juga untuk mungkin orang tua kita dan saudara kita ya. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, mengingat Ana sudah lansia. Apa yang harus saya persiapkan menghadapi kematian nanti? Yaitu persiapan yang paling urgent. Yang paling utama Ustaz. Itu yang menjadi pikiran beliau. Jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Orang yang sudah lansia ini harus ingat dengan masa lalu dia. Dia sudah hidup di muka bumi ini anggap 60 tahun. 65 tahun. Selama hidupmu itu, engkau perlu mengadakan evaluasi. Apakah penuh dengan ketaatan atau banyak kemaksiatan? Kalau banyak ketaatan, maka engkau perlu takut. Jangan-jangan ketaatannya nggak diterima. Mungkin ada riya di sana. Maka beristighfarlah. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau banyak kemaksiatan, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bicara masa lalunya. Karena hisab itu akan tetap diadakan. Engkau akan ditanya masa mudamu dipakai buat apa. Engkau akan ditanya hartamu dari mana engkau mendapatkannya. Dan kemana engkau belanjakan. Dan engkau bisa ngelihat, aku kerja di mana. Aku pernah dapat uang dari mana. Sehingga semua itu menjadi bahan untuk menghitung-hitung dirimu. Di masa lansia, di masa yang sudah tua ini. Lalu ilmu. Kau akan ditanya, ilmumu dipakai buat apa? Karena ada orang belajar, ngerti, tapi nggak dipakai gitu. Maka dengan semua itu, engkau persiapkan untuk menjumpai Allah Azza wa Jalla. Dengan bertobat,
memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Lalu bersihkan hatimu dari segala penyakit hati. Dan yang terakhir, ketika datang seorang kepada Nabi SAW meminta nasihat karena dia melihat syariat Allah ini sudah banyak ya, tolong aku dikasih amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat ini, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah. Sehingga tatkala ajal datang menjemputmu, engkau dalam kondisi sedang mengingat Allah. Dan kalau ada urusan sama manusia, tolong diselesaikan. Nabi mengingatkan. Kalau ada urusan tadi kita bicara hablum minallah. Hablum minan nas juga tolong diperhatikan. Pernah Nabi SAW mengatakan, man kana lahu madlamatun li akhi, falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, minta dihalalkan hari ini. Hari ini. Sebelum nanti nggak ada lagi emas dan perak, maka akan diambil dari kebaikanmu diberikan kepada saudara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, ini pertanyaan penting Ustadz, karena saya juga sering lihat mungkin orang-orang tua ya, orang-orang tua masih belum sadar atau belum bertobat begitu ya. Tapi tadi penanya ini menanyakan tips dari Ustadz. Jadi ada 4, mohon ampun dan bertobat atas dosa yang sudah lalu. Kemudian bersihkan hati dari penyakit hati. Yang 3, jaga lisan senantiasa berzikir. Dan kita selesaikan urusan-urusan dengan manusia jika masih ada yang tertinggal ya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya karena masih dari chat Zoom ya. Mungkin yang recent kita pending sementara dulu karena chat Zoom juga cukup banyak. Ini berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal nih Ustadz. Banyak di antara kita tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana sebaik-baiknya cara. Jadi cara yang terbaik untuk menghapus dosa orang tua kita yang telah meninggal. Apakah ada cara itu Ustadz? Serta adakah cara yang terbaik untuk menambah amalnya orang tua yang telah meninggal? Masya Allah. Pada Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Jadi sebenarnya waktu beramal itu adalah tatkala hayat masih dikandung badan. Itu waktu beramal. Karena orang kalau sudah meninggal dunia, yang dia inginkan apa? Qala rabbi rji'un. Dia ingin balik ke dunia. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, kalau engkau mundurkan ajalku sedikit aja, aku ingin sedekah. Dan aku ingin jadi orang-orang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda. Orang kalau sudah datang ajalnya, udah waktunya mati. Baik, bagaimana sekarang kalau orang itu sudah meninggal dunia? Adakah amalan-amalan yang dapat menyebabkan dosa-dosa mereka diampuni sama Allah atau dihapuskan? Yang pertama, tentunya beristighfar untuk mereka. Kenapa disyariatkan sholat jenazah? Kita berdoa mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kita juga tahu di antara amalan yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Maka terus doakan orang tuamu. Dengan doa kebaikan, bisa dengan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan menyebut namanya, mengatakan Allahumma ighfirli fulan. Atau Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihuma. Doa-doa kebaikan buat orang tua. Kalau itu doanya minta ampunan, insya Allah diampuni dosa orang tua. Karena Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang heran di surga itu kok dapat tempat yang tinggi, nggak bayangan dia. Dia tahu, semua orang itu tahu dengan dirinya. Dia pantasnya di mana dia tahu. Lalu dia bertanya, anna li hadza, gimana aku dapat seperti ini kok bisa gitu. Bistighfari waladika lak.
dengan istighfar anakmu untuk. Ini kalau bicara ampunan. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan ampunan juga. Lihat. Karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ada yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang berkaitan dengan manusia, tolong jangan dibagi warisan sampai diselesaikan. Orang tua punya utang, cari, bayarin. Karena kita tahu, orang yang meninggal dunia membawa hutang, nggak masuk surga. Sampai utangnya dilunasin. Maka tugas anak menyelesaikan. Kalau mungkin punya salah bukan utang. Tapi orang tua kita ini pernah memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Engkau datang minta maaf sama mereka. Agar mereka memaafkan perbuatan orang tuanya. Kalau mereka memaafkan, insya Allah, Allah akan memaafkannya. Adapun menambah amalan. Ada banyak amal soleh yang mungkin bisa dilakukan ya. Di antaranya adalah bersodakoh buat orang tuanya. Tapi pahalanya beda. Pahalanya berbeda. Jadi pahala dari anak yang bersodakoh dengan pahala dari orang tua yang bersodakoh dengan pahala orang tua yang sakit-sakitan yang bersodakoh. Bobot pahalanya itu berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang sodakoh yang paling mulia, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersodakoh ketika engkau sedang sehat dan ketika engkau sedang cinta sama harta. Jangan sampai engkau ya nunggu sakit, nunggu apa baru sodakoh. Ada perbedaan. Tapi tetap anak bisa bersodakoh buat orang tuanya. Dan semoga itu sampai kepada orang tuanya. Jadi selain dia tadi disebutkan memohon ampun, yang ini adalah bersodakoh buat orang tuanya. Lalu ada hal lain yang Nabi SAW menyebutkan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih. Termasuk kebaktian yang paling mulia di mana anak ini menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Selain engkau bersedekah, engkau juga mencari kawan-kawan orang tua. Orang-orang yang biasa disantuni sama orang tuamu, dikasih sama orang tuamu, engkau bantu dia. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Dan ini kesempatannya buat orang-orang yang punya kelebihan harta, kadangkala kalau dia tinggal di Jakarta, dia nggak lagi ngurusin keluarga orang tuanya. Karena dalam bayangan dia, bapak, ibuku sudah mati. Engkau punya paman, engkau punya bibi, engkau punya kerabat-kerabat yang lainnya. Tolong diperhatikan mereka. Dan semoga itu akan menjadi amal tambahan buat orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas jawabannya, Ustadz. Jadi ada upaya-upaya kita bisa membaca istighfar untuk mereka, selesaikan urusan mereka seperti hutang atau pernah ada dosa terhadap manusia, juga kita bisa kerjakan sedekah untuk orang tua dan juga menjalani hubungan baik dengan kerabat-kerabat yang biasa mereka jalin hubungan baik saat mereka masih hidup ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya dari chat Zoom. Ini juga kita nih Ustaz sehari-hari nih pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan Ustaz dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, jika kita sudah berusaha untuk menutupi amalan kita supaya tidak ada ria dan ujub. Tetapi ada saja orang yang menyebarkan amalan sembunyi kita. Misalnya orang tua kita Ustaz. Memberitahukan amalan kita ini kepada tante, kepada om. Nah itu apakah amalan ini tetap diterima oleh Allah? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Nah. Yang kedua, nah ini sering juga ini kita Ustadz, saya juga sering ini. Ana minta tips supaya lebih khusyuk ketika sholat, masih sering memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal dunia. Kita lagi sholat, ingat ini, ingat itu Ustadz. Nah ini bagaimana tipsnya? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Kalau bicara amalan, sebenarnya amalan itu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dua-duanya diperbolehkan. Khusus yang berkaitan dengan sedekah umpamanya. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 271 mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik.
Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan itu baik, sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi kalau tadi dikatakan orang tua tahu dengan amalan anaknya, berarti amalan antum sebenarnya nggak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Hanya saja ada terang-terangan yang dipublish. Tapi ada yang terang-terangan, ya ada orang yang tahu. Dia sembunyikan tapi masih ada yang tahu. Namun ada amalan yang sama sekali nggak ada orang tahu. Maka antum perlu punya amalan yang benar-benar tersembunyi. Ini juga menjadi bekal buat akhirat kita. Nabi SAW mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian itu punya khib, amal soleh yang tersembunyi. Istrinya nggak tahu. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran sampai tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Artinya yang hidup berdampingan, yang bersama dia nggak tahu. Jadi buat yang bertanya tadi sebenarnya nggak ada masalah. Engkau ketahuan sedekahmu, pahalanya nggak langsung turun. Tapi kan tadi ada perbedaan antara sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Akan tetapi mungkin yang berat itu menjaga hati. Karena dipuji sama orang, disanjung sama orang, dikatakan fulan, Masya Allah, aku dengar dari bapakmu seperti ini, seperti itu. Antum harus jaga hati. Gimana cara jaga hati? Jangan sampai antum berharap pujian dari mereka. Karena sejatinya kalau ada orang memuji kita, itu tidak membahayakan amalan kita. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya tentang pujian yang diterima oleh seorang yang beriman, yang beramal soleh, tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan. Asalkan engkau ikhlas. Intinya itu kita tidak berharap pujian itu. Kita tidak berharap sanjungan itu. Jadi aman insya Allah. Namun tadi perlu perjuangan lebih sebenarnya. Agar ya kita selamat ya. Dari ria. Jangan sampai kita sudah beramal. Kita udah capek. Kita udah lelah. Akhirnya kita nggak dapat pahala tapi dapat. Setan itu nggak pernah berhenti godain kita. Kita memang perlu mengkondisikan diri kita ketika sholat. Mulai sejak wudhu ya. Jangan lupa baca bismillah. Karena kita tahu bismillah ini termasuk yang menjadi penyelamat kita dari setan ya. Dan setelah itu ketika kita mau ke masjid. Jangan lupa untuk melangkahkan kaki kanan. Jadi kita sadar anak sedang mau sholat. Tatkala kita masuk masjid, baca doa masuk masjid. Kemudian tatkala kita udah di soft ya, udah qomat gitu loh. Kita benar-benar membayangkan bahwasanya anak ini sedang mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini anak bersama orang-orang ini sedang mau menghadap Allah dan Allah itu maha tahu. Bacaan-bacaan kita fahami. Ketika baca Allahu Akbar. Apapun masalahmu, ringan buat Allah itu sebenarnya. Tapi kadang-kala kita punya pikiran yang seakan-akan lebih besar daripada sholat kita. Maka dirubah sekarang. Sholat ana lebih besar dari semuanya. Dan di sholat ini ana akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk urusan ana. Kemudian bacaan-bacaan yang dibaca itu juga dibayangkan pahala yang akan didapatkan. Ketika i'tidal mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kita mengatakan itu Allah mendengar orang yang memujinya. Kita sedang memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu bacaan yang sesudah itu dibaca ketika sedang sujud. Itu insya Allah akan membantu kita untuk lebih khusyuk. Adapun berkaitan dengan tadi memikirkan hal-hal yang buruk. Disebutkan bahwasanya Uthman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana labbasa aliyya salati. Syaitan ini selalu berusaha mencampur adukkan salatku. Sampai kadang-kadang orang lupain rakaat keberapa, rakaat pertama, apa kedua. Karena memang dibikin lupa sama syaitan. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, Dzaka syaitan, itu syaitan.
yuqal lahu khinzib. Namanya khinzib. Setannya itu. Fa idza ahsasta bidzalik, kalau engkau merasakan godaan dia, fata'awwad billahi minasyaitani thalathan. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan 3 kali. Yakni baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Wanfuth an yasarika thalathan. Lalu engkau seperti meludah, ya, mengeluarkan sedikit dari menghembuskan seperti ludah di kirimu sebanyak 3 kali. Lalu sahabat ini menjalankan hal itu dan Allah sembuhkan dia dari godaan itu. Maka jangan lupa ketika dia datang, pikiran-pikiran yang membuat kita nggak tahu sama sholat kita berapa rakaat, hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Anda tidak resumekan kembali, Ustadz. Ini biar efektif, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini juga mungkin banyak dialami oleh teman-teman kita nih, Ustadz, yang tinggal di daerah di mana adat istiadatnya masih kuat ya, Ustadz. Ini pertanyaan dari jamaah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, saya tinggal di desa yang masih penuh dengan adat istiadat yang sangat kental. Dan saya dalam tahap berhijrah, namun suami saya masih jauh dari Allah, masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Apa yang harus saya lakukan supaya kami bersama-sama berhijrah? Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau ada setan yang namanya khanzab tadi yang godain di sholat, tapi setan itu di luar sholat juga terus akan menggodain manusia. Sehingga kita tahu setan itu nggak akan berhenti menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia agar mengikuti syahwatnya, melakukan kemaksiatan. Ketika orang ini hijrah kadang-kala, dia udah taat, maka setan atau dia orang soleh, orang baik. Kalau diajak maksiat nggak mau tuh orang. Bagaimana setan menyesatkan orang itu dengan cara lainnya. Dengan melakukan amalan-amalan, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kalau nggak sia-sia bahkan akan menjadi dosa buat dia. Apa tugas kita tatkala kita hidup di masyarakat yang seperti itu? Maka ingat, engkau punya kewajiban merubah kemungkaran yang ada. Tapi terkadang Anda nggak mampu secara keilmuan, secara kapasitas Anda nggak mampu di sana. Ya bagaimana sekarang yang bertanya ini? Yang bertanya kalau nggak salah perempuan tadi. Nah, Dok. Ustadz, perempuan tinggal di desa yang adat istiadatnya kuat dan suaminya masih belum hijrah gitu kan? Seperti itu, Ustadz. Nah, jadi sebagai seorang perempuan ya, ini, suaminya belum dan dia ingin bersama-sama. Masya Allah. Nah, jemaah. Disinilah seorang wanita ini punya kekuatan yang nggak dimiliki lelaki sebenarnya. Bagaimana dia menjadi wanita yang soleha. Wanita yang melayani suaminya. Suaminya bisa menjadi corong untuk dakwah anti. Gimana? Ketika seorang istri melayani suaminya seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menghargai suaminya, dia menjadi wanita yang cantik di depan suaminya, dia menjadi wanita yang menggoda di depan suaminya, dia melayani suaminya, apa yang diperlukan suaminya, taat, patuh sama suaminya. Agar sang suami ketika keluar rumah, dia mengatakan, aku melihat istriku berubah, kata dia. Sejak dia ngaji, dia jadi wanita soleha. Gak seperti dulunya. Ini sebagai modal untuk dakwah. Jadi akhlak yang mulia. Setelah itu ajak suami. Kalau bicara ajak suami, setelah suami merasakan perubahan di dirimu, mungkin kau duduk sama suami mengatakan, Mas, aku minta nasihat ya gimana aku bisa lebih menghormati engkau, menghargai engkau. Apa sih yang kau inginkan gitu loh. Ini berkaitan dengan pelayanan. Kemudian setelah itu cari waktu-waktu yang tepat untuk ngobrol sama suami. Mas, Ana belajar kayak gini, kayak gitu. Kayak gini nih yang apa? Katanya ini Nabi SAW yang mengamalkan hal ini. Gimana menurut Mas? Jadi tetap menghargai suami sebagai seorang suami. Jadi tatkala dia memberi nasihat suami, seakan-akan dia sedang share sesuatu, dia meminta
suami memberikan penilaian terhadap hal itu. Kemudian yang ketiga berdoa. Doakan orang kampung. Doakan suaminya, doakan keluarganya. Dan jangan meremehkan kekuatan doa jemaah. Bagaimana cerita satu kampung yang didakwain sama seorang sahabat yang namanya Amr ibn Tufail ad-Dawsi. Atau Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia mendakwain satu kampung gak ada yang beriman. Kecuali satu atau dua orang. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Dawsan qad abad wa bagat. Ini Daus udah durhaka. Nggak nurut dia. Ud'ullah alaihim. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Ini sang pendakwa sudah capek. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dawsan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada Daus dan datangkan mereka. Satu kampung masuk Islam semuanya. Maka itu mungkin yang bisa kita lakukan sambil mungkin ada acara-acara kita bikin kajian, kita share-share kajian. Semoga itu bermanfaat buat mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Masih ada waktu ya Ustaz Syafiq ya? Kayaknya 2 pertanyaan lagi, Dok. 2 pertanyaan. Baik Ustaz. Ini topik hangat ini Ustaz, ada jamaah bertanya. Ustaz, sebelumnya saya mohon maaf, saya senang mencermati keadaan yang tengah hangat di masyarakat. Khususnya tidak jadinya jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci tahun ini. Juga ada kerabat-kerabat kami yang akhirnya tidak jadi berangkat. Nah, bagaimana sikap terbaik Ustadz dalam menghadapi kondisi dan situasi seperti ini Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Sikap yang paling baik ya, sikap yang paling baik buat yang nggak bisa berangkat haji, perbaiki niat. Kenapa? Mungkin Allah mau kasih kepadamu pahala haji tapi engkau di rumah. Ini kalau niatnya benar. Kan sayang orang kalau dia udah nggak bisa berangkat, lalu niatnya ternyata nggak benar. Cerita sahabat-sahabat yang nggak ikut perang Tabuk pada waktu itu. Pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan di kota Madinah tuh ada beberapa laki-laki yang nggak ikut perang. Tapi tidak ada satu langkah yang kalian jalani. Tidak ada satu lembah yang kalian lewati. Melainkan mereka bersama kalian. Jadi mereka dapat pahala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Ya Rasulullah, mereka di Madinah. Iya, mereka di Madinah. Artinya mereka nggak ikut tapi pahala tetap dapat gitu. Maka ini kesempatan karena tidak bisa berangkatnya haji itu bukan keinginan sendiri, tapi karena kondisi. Maka kita tidak perlu mencari kambing hitam, tapi bagaimana kita menjadikan kondisi yang ada ini sebagai ladang pahala buat teman-teman yang belum berangkat. Yang kedua, kita tahu musibah yang menimpa itu karena dosa. Maka berusaha untuk memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada orang yang mati gak berangkat haji. Tahun lalu gak berangkat, tahun ini gak berangkat, dia sudah sepuh, dia mati akhirnya. Tapi banyak-banyak istighfar lah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kita yang salah. Kenapa? Ana yang nunda-nunda keberangkatan. Akhirnya sampai waktu anak berangkat. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jadi 2 sikap terbaik, perbaiki niat dan kita sadari itu juga bisa karena kesalahan atau dosa kita ya Ustadz ya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sekaligus Ustadz bisa memberikan kesimpulan atas kajian kita tentang nasihat untuk persiapan akhirat ya Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sama bahasannya Ustadz. Jadi bahasanya mengenai was-was, sikap was-was. Jadi bagaimana kita membuang jauh rasa was-was Ustadz, misalnya kita beribadah, kemudian was-was apakah saya bisa menjaga keikhlasan ibadah saya, kemudian apakah ibadah saya akan diterima Allah atau tidak, dan apakah sikap was-was ini datang dari syaitan, dan bagaimana kita membuang jauh rasa was-was itu Ustadz. Mungkin bisa diberikan jawaban sekaligus pesan kalimat penutup dari Ustadz untuk topik kali ini. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, sebenarnya ada sikap was-was dan ada sikap khawatir. Kalau bicara khawatir,
Ada was-was modelnya gini, aku tadi wudhu enggak ya? Aku batal enggak tadi? Itu was-was. Akhirnya dia dibikin bingung. Wudhuku sah enggak tadi ya? Tapi kalau khawatir amalannya tidak diterima, itu sifat yang baik. Bahkan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang yang beriman itu, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka beramal soleh, mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah. Hati mereka takut, khawatir nggak diterima. Jadi kekhawatiran tidak diterima ini yang membuat dia terus memperbaiki dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau sifat khawatir. Jadi anak saya itu sikap yang baik. Engkau harus berbaik sangka sama Allah. Semoga Allah menerima. Tapi engkau juga perlu berburuk sangka sama diri. Sehingga ketika ada pikiran seperti itu, gunakan untuk beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Kalau memang kurang dalam amalannya, semoga Allah yang menyempurnakannya. Tapi kalau bicara was-was yang pertama Anda sebutkan itu, maka kita perlu menghilangkan was-was itu dengan keyakinan. Bagaimana memutusnya? Enggak, aku tadi sudah wudhu, selesai. Aku sudah wudhu. Bismillah, jangan jadi pikiran lagi. Karena kalau enggak, setan dia akan, enggak, kok kayaknya belum wudhu tadi. Kayaknya wudhumu tadi enggak sempurna. Kayaknya. Maka diputus dengan keyakinan. Mungkin seperti itu kalau bicara was-was. Lalu jamaah sebagai penutup. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang masuk surga dengan amalan. Tapi dengan rahmat Allah SWT. Amalan itu hanya sebab. Maka jangan lupa untuk terus memohon rahmat Allah SWT. Jangan pernah ujub dengan amalan. Kalau orang itu selama 500 tahun dari sejak lahir sampai mati, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada hari kiamat dia akan melihat ternyata amalannya sangat sedikit sekali. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Dibandingkan dengan nikmat mata yang kita dapat melihat dengannya. Maka teruslah beramal, teruslah takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan pernah putus asa. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, Dok. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz Syafiq dan tim dari Jember atas waktunya dan ilmunya pada kesempatan kali ini tentang nasihat untuk persiapan akhirat untuk kita semua. Akhir kata, kami dari tim Kajian Islam Ilmiah Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM mohon undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.